Bab 141. Membungkam saksi. Dengan Yang Xiaojin dan konsorsium King di Stronghold 109, dan Pyro Company dengan berani berusaha mengumpulkan darah makhluk supernatural juga, Ren Xiaosu hampir lupa bahwa benteng ini sebenarnya di bawah kendali konsorsium Li. Ren Xiaosu sedikit ingin tahu tentang apa yang bisa menarik semua orang di sini dan peristiwa yang mungkin akan segera terjadi. Sampai sekarang, Ren Xiaosu hanya bertemu dengan pengawas benteng yang bernama Lu Yuan. Tidak ada jejak siapapun dari konsorsium Li. Mungkinkah konsorsium Li tidak tahu tentang apa yang terjadi di benteng? Tentunya itu tidak mungkin. Jadi mengapa konsorsium Li tidak muncul untuk mengendalikan situasi? Dengan begitu banyak kekuatan berbeda berkumpul di sini, rasanya seperti semacam perjodohan. Sebagai tuan rumah, mengapa tidak ada tanda-tanda konsorsium Li? Pada saat itulah seorang siswa di tram berkata, masih ada setengah tahun sampai ujian. Aku ingin tahu apakah kita akan memenuhi syarat untuk bersatu. Petik 2. Haha. Aku sudah menyerah, kata seorang siswa berpakaian lebih santai dari yang lain. Kemejanya yang berkerah kebanyakan tidak tersentuh sementara rambutnya cukup panjang. Saat dia berbicara, dia terus menyikat poninya ke samping. Ayahku sudah mengatakan dia ingin aku pergi ke pabriknya dan naik pangkat setelah aku lulus dari sekolah menengah. Apa yang diproduksi pabrik keluargamu? Seseorang bertanya. Siswa itu tertawa dan berkata, kami membuat pakaian. Pabrik keluarga saya memproses 10% dari kain yang dibawa dari luar. Banyak pakaian yang kami hasilkan bahkan diekspor ke benteng-benteng lain untuk dijual. Petik 2. Kedengarannya luar biasa, seru siswa lainnya. Tapi sepertinya belum aman di luar benteng belakangan ini. Apakah pakaian yang keluarga Anda buat masih akan diekspor? Petik 2. Memang benar bahwa itu tidak aman di luar benteng lagi. Ayah saya mengatakan kami tidak akan mengekspor apapun dalam jangka pendek. Petik 2. Ren Xiaosu memperhatikan mereka. Zhang Jinglin pernah berkata bahwa industri cerobong asap satu semuanya berada di luar benteng. Sementara industri yang tidak menyebabkan polusi serius ada di dalamnya. Tentu saja, itu tidak mutlak. Kadang-kadang, Ren Xiaosu berpikir benteng tampaknya bertahan hidup atas dasar bahwa para pengungsi harus menderita di luar. Kehidupan di luar adalah jurang penderitaan sementara segalanya di dalam damai dan sejahtera. Para pengungsi yang tinggal di luar hanya diizinkan untuk terlibat dengan produksi bahan baku yang paling dasar, sementara semua pemrosesan lebih lanjut harus dilakukan di dalam benteng. Ini berarti bahwa barang apapun yang dibutuhkan pengungsi, mereka harus membelinya dengan uang dari benteng. Dengan cara ini, apapun uang yang diperoleh dengan susah payah dari para pengungsi pada akhirnya akan mengalir kembali ke tangan benteng. Bagi perusahaan besar, ini hanyalah permainan sederhana. Sebenarnya, Ren Xiaosu tidak merasa bahwa kebanyakan orang di benteng memiliki nilai sama sekali. Jadi mengapa perusahaan merasa perlu untuk mendukung begitu banyak orang? Tapi tidak seperti bagaimana Ren Xiaosu membayangkannya. Mereka yang tinggal di benteng selalu tinggal di benteng sejak benteng dimulai. Namun, konsorsium belum tentu konsorsium di awal. Pada saat korporasi mulai tumbuh dan mendapatkan kekuasaan, masa di benteng telah membentuk cara hidup yang unik. Bahkan jika perusahaan ingin mengubahnya, mereka akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Perbedaan antara mayoritas penduduk benteng dan pengungsi kota tidak lain adalah bahwa mereka yang lahir di benteng telah menang sebelum perlombaan bahkan dimulai. Para siswa di depan mereka terlihat seperti mereka adalah generasi kedua benteng yang makmur. Wang Dalong adalah generasi kedua yang makmur di kota mereka sebelumnya. Tapi sekarang, sepertinya Wang Dalong jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan orang-orang ini. Pada saat ini, salah satu gadis menyadari Wang Dalong menatapnya dengan tatapan obsesif. Karena itu, dia balas menatap Wang Dalong. Namun meski begitu, Wang Dalong tidak memalingkan muka. Dia sangat fokus padanya. Kemudian Ren Xiaosu mendengar para siswa mengganti topik pembicaraan. Pernahkah kamu mendengar tentang siswa pindahan yang baru di kelas 1221? Apakah kamu berbicara tentang gadis itu? Anak laki-laki lain tiba-tiba menjadi tertarik pada topik ini. Aku melihatnya dari kejauhan 2 hari yang lalu. Saya dengar dia pindah dari sekolah menengah lain. Petik 2. Tapi dia selalu memakai topi itu. Jadi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas.
Seorang gadis yang bisa memancing sekelompok anak laki-laki agar berdiskusi dengannya pasti akan cukup banyak. Namun, ketika Ren Xiaosu mendengar ini, ia mendapat perasaan aneh. Pada saat ini, pengemudi di depan tram berteriak, "Kami sudah sampai di SMA ke-13. Ren Xiaosu memimpin Yan Liuyuan dan Wang Dalong keluar dari tram. Karena mereka hanya perlu 4 pemberhentian untuk sampai dari toko ke pintu masuk sekolah. Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah mereka harus berjalan ke sekolah di masa depan. Kemudian Yan Liuyuan menemukan Ren Xiaosu tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia berbalik ke tempat Ren Xiaosu melihat dan terkejut melihat seorang gadis mengenakan topi menatap lurus ke belakang pada Ren Xiaosu. Ren Xiaosu sudah membuat perkiraan di tram. Tapi dia benar-benar tidak berharap untuk bertemu Yang Xiaojin di sini. Alih-alih mengejar satu sama lain, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin keduanya meraih pinggang mereka, siap untuk mengeluarkan senjata mereka. Namun, keduanya tiba-tiba memiliki kesadaran simultan bahwa mereka ada di sini untuk bersekolah. Faktanya, pistol Ren Xiaosu tidak disarungkan di pinggangnya. Dia menyimpannya di ruang penyimpanan di istana mentalnya. Yan Liuyuan bingung. Bukankah gadis yang memakai topi ini orang dari sebelumnya yang bersama dengan selebriti bernama Luo Xinyu? Kenapa dia muncul di sini? Lebih jauh lagi, dia bahkan membuat Ren Xiaosu panik. Seketika, Ren Xiaosu memikirkan sesuatu di benaknya. Dia bisa merasakan bahwa Yang Xiaojin tampaknya sedikit terkejut dan bahkan mungkin berpikir untuk membungkamnya. Ren Xiaosu bisa menebak mengapa Yang Xiaojin bereaksi seperti itu. Jelas. Yang Xiaojin adalah murid pindahan yang disebutkan oleh para siswa. Gadis ini datang langsung ke Benteng 109 setelah keluar dari Pegunungan Jing. Selanjutnya, dia bahkan diizinkan masuk langsung ke benteng. Masuk ke benteng bisa dengan mudah dijelaskan dengan kekuatan super Luo Xinyu. Tapi tentunya kekuatan itu tidak akan membantu Yang Xiaojin mendaftar ke sekolah juga, kan? Siapa yang mungkin memiliki kekuatan super yang luar biasa? Dengan demikian, organisasinya pasti telah menyusup ke benteng ini. Dengan menyelidiki bagaimana aplikasi siswa Yang Xiaojin ditangani, mungkin saja untuk mengetahui siapa yang secara diam-diam mendukungnya di Stronghold 109. Meskipun mereka pernah menjadi rekan tim dan telah terhubung oleh aliansi sementara, hubungan mereka tidak begitu dekat, jujur saja. Jadi itu normal bahwa Yang Xiaojin akan bereaksi sedemikian rupa untuk melindungi dirinya sendiri dan temannya di organisasi. Ren Xiaosu merasa sedikit tidak berdaya. Dia juga tidak menyangka akan bertemu dengan gadis yang memakai topi ini. Mungkin gadis ini bahkan mungkin tidak tahu kalau dia sudah tahu siapa yang meninggalkan pesan di bawah pintu. Mereka berdua terjebak di jalan buntu di luar pintu masuk sekolah. Beberapa siswa memberi mereka tatapan aneh ketika mereka lewat. Karena Ren Xiaosu merasa ini tidak akan mengarah kemanapun, dia memulai tindakan rekonsiliasi. Dia perlahan-lahan mengeluarkan tangannya dari belakang pinggangnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak memegang pistol. Yang Xiaojin menatapnya dengan tenang tetapi tidak menurunkan tangannya. Ren Xiaosu melihat pejalan kaki di sekitar mereka sebelum mencoba berbicara tentang hal lain untuk meringankan situasi lebih lanjut. Kembalikan belati kepadaku. Yang Xiaojin mengangkat alis. Sejujurnya, dia tidak menyangka Ren Xiaosu akan membicarakan ini. Pada saat ini, beberapa siswa berjalan mendekat. Ketika mereka melihat Yang Xiaojin, mereka menyapa, "Hei, mengapa kamu berdiri di sini?" Yang Xiaojin dengan tenang menunjuk Ren Xiaosu. "Dia mencoba merampokku." Ren Xiaosu bereaksi. "Hah?" Bab 142. Siswa pindahan. Ren Xiaosu. Ketika kelompok siswa mendengar Ren Xiaosu berusaha merampok Yang Xiaojin, mereka menjadi bermusuhan. Mereka bahkan berteriak agar siswa lain berkumpul. Sepertinya mereka akan menyerahkannya pada hukum. Semakin banyak siswa yang datang untuk menyaksikan keributan. Salah satu alasannya adalah Yang Xiaojin menjadi cukup populer setelah transfernya. Dan alasan lainnya adalah orang-orang suka menonton keributan. Ren Xiaosu panik di tempat. Kita mengenal satu sama lain. Jika dia mendapat masalah karena dugaan perampokan pada hari pertama sekolahnya, itu akan menjadi ketidakadilan. Lebih penting lagi, Ren Xiaosu tidak berharap Yang Xiaojin menjadi begitu kejam sehingga dia akan dengan terang-terangan menuduhnya berusaha merampoknya. Selain itu,
Bagaimana dia bisa mengatakan dia mencoba merampoknya? Belati itu miliknya di tempat pertama. Dia telah menukar makanan dengannya untuk itu. Aku bisa membiarkanmu merampas mengambil belati untuk dirimu sendiri. Tapi ada apa dengan tuduhanmu? Para siswa memiliki pandangan ragu ketika mereka melirik Yang Xiaojin sebelum mengarahkan pandangan mereka ke Ren Xiaosu. Kalian berdua saling kenal, itu tidak terlihat seperti itu. Petik 2. Kami benar-benar mengenal satu sama lain. Ren Xiaosu buru-buru berkata, bukankah itu hanya kesalahpahaman? Saya juga seorang siswa dari SMA ke-13. Petik 2. Karena kamu mengatakan kamu kenal dia, beritahu kami apa namanya. Seorang siswa laki-laki menuntut. Yang Xiaojin, Ren Xiaosu merasa geli. Kelemahan terbesar Yang Xiaojin dalam rencananya adalah bahwa ia sudah tahu namanya. Namun, siswa laki-laki itu mencibir. Beraninya kau berpura-pura tahu tentang dia. Namanya Ren Xiaosu. Petik 2. Ren Xiaosu merasa seperti disambar petir dan hampir hancur. Dia memandang Yang Xiaojin dengan tak percaya. Tapi dia menyadari Yang Xiaojin tidak malu sama sekali. Baginya sepertinya tidak ada apa-apanya saat dia fokus menonton Ren Xiaosu mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi jika nama Anda pada aplikasi siswa adalah Ren Xiaosu, aku harus bagaimana? Apakah kamu tidak malu? Petik 1. Seorang siswa memandang Ren Xiaosu dan berkata, kamu bilang kamu juga dari SMA ke-13. Tapi kenapa kamu tidak mengenakan seragam? Di kelas mana kamu berada dan siapa namamu? Petik 2. Ren Xiaosu sedikit tenang saat ini. Dia menenangkan pikirannya sebelum berkata, jika aku mengatakan bahwa namaku juga Ren Xiaosu, aku ragu kalian akan percaya padaku. Di sisinya, Yan Liuyuan hampir menangis dengan tawa. Pada saat inilah dia membuat penilaian Yang Xiaojin dengan cermat. Sepertinya kakaknya memiliki beberapa pertikaian dengannya. Yan Liuyuan merasa lelucon ini dimainkan di depannya tidak benar-benar masalah besar. Sangat menarik melihat Ren Xiaosu dikalahkan seperti ini. Hanya ada terlalu sedikit orang yang bisa mendapatkan keunggulan dari Ren Xiaosu seperti itu. Gadis mengenakan topi ini jelas bukan orang normal. Selain itu, orang normal juga tidak perlu menggunakan nama samaran. Sementara Ren Xiaosu berusaha menjelaskan dirinya kepada yang lain. Yan Liuyuan berlari di depan Yang Xiaojin. Halo, kakak, saya adik laki-laki Ren Xiaosu. Dan nama saya Yan Liuyuan. Petik 2. Yang Xiaojin bahkan tidak berkedip ketika dia menyabotase Ren Xiaosu. Tetapi ketika dia melihat Yan Liuyuan, dia menjadi menyenangkan dan ceria. Dia berkata dengan suara lembut, "Mehem, halo, aku teman baik kakakmu." Petik 2. Yan Liuyuan berbalik dan menatap Ren Xiaosu, yang terperangkap di dalam kerumunan. Benarkah ini yang akan dilakukan teman baik? Pada akhirnya, sekelompok besar orang dengan paksa membawa Ren Xiaosu ke kantor urusan akademik. Di kantor, guru berkobar ketika dia diberitahu bahwa seseorang telah mencoba merampok seorang siswa. Tetapi ketika dia melihat surat-surat masuk Ren Xiaosu, dia menjadi sopan. Dia telah menerima pemberitahuan kemarin bahwa akan ada seorang siswa yang diterima di bagian sekolah menengah atas, dan 2 siswa yang lain akan diterima di bagian sekolah menengah pertama. Dia diberitahu tentang berita ini oleh kepala sekolah sendiri. Lebih jauh, dia diingatkan berulang kali bahwa ketiga siswa ini sangat penting dan terkait erat dengan Lu Yuan, pengawas benteng. Meskipun pengendali sebenarnya dari kubu adalah Li Konsortium, menjalankan sehari-hari benteng itu dipimpin oleh Lu Yuan selama itu tidak mempengaruhi kepentingan konsorsium. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki kekuasaan atas kehidupan dan kematian banyak orang. Mungkin konsorsium tidak pernah terlalu memikirkan Lu Yuan sebelumnya. Tetapi bagi manusia biasa di jalanan, Lu Yuan masih merupakan eksistensi yang paling mengagumkan yang mereka butuhkan. Tapi apa yang membingungkan guru di kantor urusan akademik itu? Bukankah seseorang bernama Ren Xiaosu sudah dipindahkan ke sekolah? Ketika dia melihat formulir pendaftaran sekolah di depannya, dia merasa sedikit bingung. Ren Xiaosu merasa bahwa masalah antara dia dan Yang Xiaojin masih belum berakhir. Guru, di kelas mana saya akan berada? Tanya Ren Xiaosu. Guru urusan akademik tersenyum dan berkata, ayo, kita pergi ke kelas 12-3. Ayo.
Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman sekelas Anda yang baru. Petik 2. Dia memanggil guru lain untuk membawa Yan Liuyuan dan Wang Dalong ke bagian SMP sementara dia secara pribadi memimpin Ren Xiaosu ke bagian SMA. Pada saat inilah Ren Xiaosu mengingat sesuatu. Apa yang dikatakan para siswa di tram itu? Siswa pindahan yang baru berada di kelas 12-2. Betapa beruntungnya dia tidak ditugaskan ke kelas yang sama dengan Yang Xiaojin. Kalau tidak, jika ada 2 Ren Xiaosus di kelas, para guru mungkin akan rusak. Apalagi Ren Xiaosu. Ketika Ren Xiaosu memasuki kelas, guru yang membawanya ke sini berkata dengan ramah, "Ada kursi kosong di baris ketiga dari belakang. Anda bisa duduk di sana untuk saat ini. Di sekolah kami memberikan kursi kepada siswa berdasarkan hasil mereka. Setelah ujian yang akan datang, Anda dapat memilih di mana Anda ingin duduk jika Anda melakukannya dengan baik." Petik 2. Oke. Terima kasih, guru, kata Ren Xiaosu sopan. Dia telah melihat Yang Xiaojin dalam perjalanan ke sini ketika dia melewati kelas 12-2 di sebelah. Dan dia duduk di barisan paling terakhir sendirian. Keduanya bertukar pandangan yang penuh dengan pertikaian. Yang mengatakan, Yang Xiaojin sepertinya dia benar-benar tidak takut bahwa Ren Xiaosu akan pergi dan memberitahukannya ke konsorsium King. Tidak, Ren Xiaosu merasa lebih baik membiarkan Yan Liuyuan dan yang lainnya pergi dulu. Siapa yang tahu trik apa yang mungkin coba lagi Yang Xiaojin? Ren Xiaosu duduk di mejanya. Di sebelah kirinya adalah seorang siswa wanita yang seusia dengannya. Di sebelah kanannya ada lorong. "Halo, saya Cao Yuki. Siapa namamu?" Pelajar perempuan itu menyapa Ren Xiaosu. "Aku Ren Xiaosu." Cao Yuki bertanya. "Apakah Anda seorang siswa pindahan?" Ren Xiaosu terdiam sesaat. Dari sekolah mana kamu pindah?" Cao Yuki melanjutkan dengan, "Kota Timur." Ren Xiaosu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Aku pindah dari SMA 5. 5 SMA. Cao Yuki tertegun. Tapi tidak ada sekolah seperti itu di kubu kita. Kali ini, giliran Ren Xiaosu yang terpana. Ada tinggi ke-13. Jadi mengapa tidak ada tinggi ke-5? Bagaimana cara penomoran di benteng ini berfungsi? Petik 1. Sebenarnya, dulu ada sekolah menengah ke-5 di benteng. Tetapi kemudian bergabung dengan sekolah menengah ke-6 nanti karena mereka terlalu dekat satu sama lain. Dalam beberapa tahun terakhir, populasi di benteng terus bertambah. Karena itu, sebuah bangunan tempat tinggal dibangun di bekas situs sekolah menengah ke-5 setelah dihancurkan. Tapi bagaimana Ren Xiaosu tahu itu? Dia hanya mengada-ada. "Kamu," Cao Yuki menatap Ren Xiaosu dengan curiga. "Jadi, dari sekolah mana kamu benar-benar pindah?" 8 tinggi, kata Ren Xiaosu. Cao Yuki akan tahu ada yang salah bahkan jika dia bodoh. Dia terkejut sedikit sebelum bertanya. "Jangan bilang kau dari luar benteng." Saat Cao Yuki mengatakan itu, dia beringsut lebih jauh dari Ren Xiaosu. Desas-desus tentang pengungsi yang membawa penyakit telah menyebar kemana-mana selama 2 hari terakhir.